Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga tidak pernah terputus dari segenap jiwa dan raga kita untuk senantiasa tunduk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rangka mewujudkan syukur kita kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya kita rasakan. Alhamdulillah. Sesungguhnya tidak seorang pun di antara manusia yang mampu untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu melakukannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa hanya sedikit saja di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka dengan segenap hati kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk bersyukur kepadanya dan menjadikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana, media untuk memperindah ibadah kita di jalannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperindah ibadah kami kepada Engkau. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan selalu
indah dan sempurna kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita junjung tinggi tuntunan sunnahnya, yang kita rindukan syafaatnya, yang kita dambakan kebersamaan dengan beliau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga tersampaikan kepada keluarga dan istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, seingat saya ini adalah kunjungan singgah saya pertama kali di masjid ini. Tapi mohon maaf kalau sekiranya saya lupa. Tapi seingat saya ini yang pertama kali. Kira-kira betul atau tidak? Betul ya, pertama ya. Alhamdulillah. Dari semua, saya merasa baru kenal satu orang di sini. Tidak ada perkenalan sebelumnya, tapi kita insya Allah berbahagia. Meskipun tidak saling kenal, meskipun baru pertama kali bertatap wajah, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersaudarakan kita di dalam iman, maka sudah tidak lagi menjadi asing buat kita berada di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Ya, dipertemukan dengan yang sebelumnya asing, pertemuannya di masjid, di majlis ilmu, bukan di majlis ghibah, ya, bukan di majlis politik atau semisalnya. Alhamdulillah, ini juga pantas untuk kita syukuri, dan saya berterima kasih kepada panitia dan teman-teman yang mengundang kunjungan saya di masjid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dapat saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam bingkai at-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kebersamaan kita selama beberapa waktu ke depan insyaallah singkat saja, insyaallah tidak panjang. Ini sudah makan siang belum ini? Hah? Belum ya? Aduh. Nanti ikuti kajian sambil nahan lapar, jangan-jangan. Iya. Insyaallah tidak lama Bapak dan Ibu sekalian, saya pertama menyampaikan terima kasih dan saya sangat senang bisa berada di masjid ini bertemu dengan jamaah sekalian, dan kita memanfaatkan kebersamaan singkat kita di kesempatan siang hari ini untuk bisa saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Topik kajian kita adalah tentang kemuliaan yang diraih oleh seorang hamba dengan jalan mencari ilmu agama. Banyak orang menyadari bahwa dia ingin diakui oleh sesama manusia, dan itu salah satu komponen membentuk lingkungan sosial. Namanya juga lingkungan sosial,
maka tidak mungkin kita mengurung diri dari yang lain. Kita berinteraksi, kita berkenalan bersama yang lain, menjalin komunikasi, kebersamaan dan seterusnya. Maka wajar kiranya kalau kita ini perlu dikenal dan berkenalan, saling mengetahui satu dengan yang lain adalah hikmah diciptakannya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, sehingga membentuk sebuah lingkungan sosial. Wajar kiranya kalau setiap orang di dalam lingkungan tersebut berharap untuk dikenal oleh yang lain. Dan biasanya ketika seseorang itu berada di sebuah lingkungan untuk dikenal, kalau sudah dikenal, maka ada keinginan untuk dihormati, dimuliakan, diposisikan sebagaimana mestinya dan seterusnya. Ini yang kemudian alhamdulillah ditata, dituntun dan dibimbing di dalam agama kita. Ketika seseorang itu dikenal, lalu kemudian dia ingin diakui, dihormati, dimuliakan dan seterusnya, ada sebagian orang yang keliru menapaki langkahnya. Sebagian orang ada yang ingin dihormati dan dimuliakan dengan hartanya. Sebagian orang lagi ingin diakui, dihormati, dimuliakan dengan jabatan sosialnya atau dari garis keturunannya. Ini ningrat, keturunan darah biru dan orange misalnya. Ada yang begitu ya. Ada lagi yang ingin dihormati, dimuliakan karena kerupawanannya. Nih loh, saya cantik atau ganteng atau berpenampilan dengan penampilan branded. Ada yang begitu. Dan ada pula orang-orang yang ingin dihormati, diakui, dimuliakan karena kepiawaian yang ada pada dirinya. Dia seorang retoris, kalau bicara sangat memukau misalnya, atau dia memiliki soft skill yang tidak umum dimiliki oleh yang lain. Dia punya leadership misalnya, atau yang lainnya. Ada yang pengen tampil, dihormati, dihargai, dimuliakan dengan itu. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sejatinya telah dituntunkan di dalam agama kita agar kita itu betul-betul dimuliakan? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus akan dimuliakan di hadapan manusia. Ternyata ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW menyatakan bahwa kemuliaan itu diraih dengan meniti jalan ilmu agama. Dan ilmu agama itulah yang akan membentuk iman yang benar, membangun iman yang kokoh. Dan dari keimanan itulah, apabila keimanan tersebut dijalankan dengan baik, maka ia akan menghadirkan berkah. Salah satu bentuk keberkahan iman adalah seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu agama. Ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Ayatnya cukup panjang. Di bagian dari ayat tersebut
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan hamba-hamba yang beriman dan berilmu agama di antara kalian sekian derajat. Berarti yang mengangkatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggikan kedudukan derajatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang mengangkat kedudukan tinggi derajatnya adalah Allah Rabbul Alamin, bukan manusia. Kalau manusia, kita tahu presiden diangkat, gubernur diangkat, ada limit time-nya, ada batasan waktunya. Berapa? 5 tahun. Kalau 2 periode ya 10 tahun. Dan tidak jarang yang kurang dari itu sudah tersandung-sandung, harus turun. Itulah kehidupan dunia. Kalau yang memuliakan adalah manusia, maka itu pasti fana, bersifat sementara. Berbeda dengan para hamba yang diangkat kedudukannya, ditinggikan derajatnya, dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersifat permanen, langgeng selama hamba tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam ayat tadi. Amanu utul ilma. Dia beriman dan dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Maka kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan automatically akan dimuliakan oleh manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah akan berikan dia kemuliaan melalui ilmu agama. Banyak hadis tentang itu dan saya cukup yakin hadirin sekalian sudah pernah mendengarnya atau mungkin bahkan sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada diri seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya berilmu agama. Kalau ada yang belajar bahasa Arab di sini akan tahu, apalagi kalau juga sudah belajar ilmu usulul fiqhi. Di antara ilmu bahasa Arab yang dikaitkan dengan ilmu usul fiqih disebutkan bahwa an-nakiratu tufidul umum. Khairan dalam hadis itu mencakup semua kebaikan, yang kecil, yang besar, sendirian, bersifat umum, jamak, di dunia, di akhirat. Kebaikan maka masuk ke dalam makna ini. Maka artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan semua bentuk kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan anugerahkan dia ilmu agama. Garis bawah ini, jaminannya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham, faqih dengan ilmu agama. Kalau dikehendaki kebaikan, pasti dia adalah hamba yang belajar, mengerti, berilmu agama. Adapun yang lain tidak. Maksudnya, ketika seseorang itu berharta, ketika seseorang itu rupawan, ketika seseorang itu stylenya menarik misalnya, atau dia bergaris keturunan ningrat misalnya, maka tidak ada jaminan
bahwa dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sebutkan, dan penyebutan ini datang melalui jalur wahyu, adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah pasti akan jadikan dia paham ilmu agama, sedikit demi sedikit, bertahap, tapi pasti. Ya. Sehingga mencari kemuliaan itu, mencari kebaikan dunia akhirat itu, jalannya adalah belajar ilmu agama. Pasti. Itu bukan jaminan dari saya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga legitimasi ini. Pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Pasti dia akan diberikan kebaikan, semua bentuk kebaikan, apapun bentuknya, diberikan kepada seorang hamba kalau dia difahamkan ilmu agama. Allahu Akbar. Ini mengingatkan kita kepada kisah yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh. Disebutkan bahwa ada seseorang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullah. Beliau terlahir agak sedikit beda, Pak. Jadi lehernya itu sangat pendek. Saking pendeknya, maka seakan-akan pundaknya itu menempel dengan daun telinganya. Saking pendeknya, dia terlahir seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kondisi fisik yang tidak umum. Dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka ibunya melihat bahwa ini adalah sebuah ujian. Ketika anak ini sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, paham dengan apa yang disampaikan oleh ibunya, maka ibunya dengan penuh kasih, dengan cinta, dengan dasar ilmu, dia panggil anaknya. Nah, nanti suatu saat kau akan mengetahui, melihat bahwa sebagian dari teman-temanmu mencaci makimu, menganggapmu sebagai orang yang kurang, tidak sama seperti mereka. Jangan berkecil hati, nak. Kalau kau ingin menjadi hamba yang mulia dan dimuliakan oleh manusia, jalannya adalah ilmu agama. Kemudian si ibu membacakan ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Disampaikan nasihat ini sekali, dua kali, tiga kali, terus. Terbentuk menjadi drill, sehingga Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas tumbuh sebagai anak dari belia. Dia cinta ilmu agama. Dia menyadari bahwa mungkin teman-teman sebayanya akan banyak mencaci maki dia karena fisiknya yang tidak sebagaimana umum ada pada teman-temannya. Belajar ilmu agama, belajar terus di usia yang masih cukup belia. Beliau dipercaya dengan keilmuan yang dimilikinya. Beliau dipercaya menjadi hakim agung di kota Mekah tidak kurang dari 20 tahun. Allahu Akbar. Jangan lihat bentuknya, jangan lihat fisiknya, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini. Apa jalannya? Ilmu. Bukan fulus, bukan punya rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan yang berlimpah, enggak. Ilmu agama. Dan ketika disebutkan hakim agung, al-qadhi, itu artinya seseorang yang dipandang paling berilmu. Di mana? Di pusat kaum muslimin di kota Mekah.
Apa yang menjadikannya mulia? Ilmu agama. Kalau dari garis keturunan dia yatim, bukan orang kaya, tidak rupawan, bukan good looking dia, biasa saja. Bahkan mungkin ada sesuatu yang kurang pada dirinya jika dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yakin dan percayalah, ketika kita mencari kemuliaan, ingin mendapatkan kehormatan, tapi dengan jalan yang keliru, maka kita tidak akan dapatkan. Andai kita dapat, maka itu satu, bersifat sementara. Dua, boleh jadi kita tertipu dan justru menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya adalah ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar menunjuk beberapa orang yang terpercaya menjadi gubernur di masing-masing wilayah. Ada yang menjadi gubernur kota Mekkah, ada yang menjadi gubernur kota Madinah, ada yang menjadi gubernur di sana, di sini dan seterusnya. Wilayah yang terus berkembang. Ya. Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama Abu Bakar menjadi khalifah? 2 tahun 3 bulan kurang lebih. 2 tahun 3 bulan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Selanjutnya digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa itu Umar menunjuk orang-orang terpercaya. Terpercaya itu bukan artinya karena dekat dengan Umar alias ordal kalau zaman sekarang kita sebut. Bukan. Tetapi karena kapasitas dan kapabilitas, kompetensi yang dia miliki dari sisi iman dan ilmu. Umar pilih, tunjuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih gubernur di kota Makkah adalah Nafi' bin Abdul Harith. Siapa namanya? Nafi' bin Abdul Harith rahimahullah. Kau radhiyallahu anhu, kau jadi sahabat, jadi gubernur Makkah. Suatu ketika Nafi' punya hajat keperluan di luar kota Makkah, di Usfan namanya. Ada wilayah namanya Usfan. Maka beliau pun keluar dari kota Makkah menuju kota Usfan. Ketika sampai di Usfan ketemu sama Umar. Oh, jadi gubernur ketemu sama presiden, tapi bukan di wilayah yang ditunjuk oleh presiden untuk menjadi gubernur. Kok ada di sini? Kira-kira begitu. Siapa orang yang kau tunjuk untuk menjadi penggantimu di kota Makkah sementara kau sedang di Usfan, wahai Nafi'? Umar bertanya. Maka Nafi' menjawab, aku percayakan kota Makkah selama safarku ini kepada seseorang yang dikenal dengan namanya Ibnu Abza. Siapa? Ibnu Abza. Ternyata Umar belum kenal. Maka beliau bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Nafi' menjawab, apa adanya? Seorang mantan budak berkulit hitam. Dulu dia adalah penggembala untuk ternak-ternak yang dimiliki oleh penduduk kota Makkah. Coba bayangkan jawaban seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya lebih lanjut, kenapa kau tunjuk Ibnu Abza? Apa enggak ada yang lain? Mantan budak berkulit hitam. Mantan budak ini berarti kan status sosial. Berkulit hitam berarti fisik. Mantan penggembala hewan ternak yang berarti ya orang biasa. Kalau bukan kita ingin gampangnya sebut dulu pesuruh.
Maka Umar bertanya, kenapa kau titipkan kepemimpinan sementara kota Mekah kepada Ibnu Abza itu? Maka Nafi' menjawab, ya Amirul Mukminin, innahu kana hafizan li kitabillah aliman bil faraid. Wahai Amirul Mukminin, itu Ibnu Abza, dia adalah seorang hafiz kitabullah Al-Quran. Kalau hafiz dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan ya yang hafal, penghafal kitabullah. Tapi di zaman para sahabat yang namanya hafiz itu bukan cuma hafal, tapi dia juga memahami, menguasai semua yang ada di dalam makna ayat Al-Quran. Karena metode menghafal mereka berbeda dengan metode orang sekarang menghafal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa metode mereka menghafal Al-Quran, mereka itu sekali menghafal mungkin 10 ayat. Tapi bukan cuma dihafal, diamalkan. Kalau diamalkan kira-kira berarti faham terhadap ayat itu atau tidak? Otomatis. Berarti hafal, faham, dan amalkan. Sudah diamalkan, baru tambah hafalan berikutnya 10 ayat yang lain. Kalau Al-Quran itu seandainya jumlah ayatnya 6.666 kurang lebih, butuh waktu berapa lama? Dan kira-kira kalau diulang akan menjadi dikuasai seperti apa itu? Hafiz li kitabillah. Ini bisa saja mantan budak, tapi dia hafiz li kitabillah. Dan hafiz kitabillah sejak zaman dahulu itu langsung dipersilahkan, gak perlu diperdebatkan, dia jadi imam. Mau tua, mau muda, hafidhu kitabillah yang paling banyak menghafal Al-Quran, sekaligus paling faham dengan apa yang dia hafal, maju jadi imam. Dihormati, dimuliakan. Makanya kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Ini motivasi. Beberapa tahun yang lalu, sebetulnya ini menjadi tantangan bagi setiap kepala keluarga ketika kita itu mengalami masa karantina di rumah masing-masing. Gak boleh banyak keluar di masa pandemik. Maka mestinya setiap suami atau setiap ayah menjadi imam. Tapi ternyata hafalannya tidak lebih banyak daripada anaknya yang masih SD. Kenyataannya begitu. Maka jawaban Nafi' adalah, wahai Amirul Mukminin, ini Ibnu Abza aku tunjuk karena beliau itu hafidhu kitabillah, yang artinya pasti berilmu. Lebih daripada itu, alimun bil faraid, dia orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum dalam agama. Seakan-akan Nafi' berkata, saya tutup mata, saya tutup telinga tentang siapa Ibnu Abza sebelumnya, tapi terbukti beliau adalah seorang hafidhu kitabillah, alimun bil faraid. Tolong gantikan aku mau ke Usfan. Jawaban Nafi' ini ternyata disambut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'a ra'sahu. Beliau angguk-anggukan, tanda setuju. Kemudian beliau berkata, sadaqa Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah benar. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang tertentu yang dikehendakinya disebabkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mencampakkan, menghinakan sebagian hambanya disebabkan perlakuan mereka terhadap Al-Qur'an. Subhanallah. Maka kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan jadikan dia mulia di hadapan manusia, Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu hendaklah ia perhatikan dengan baik. Silahkan yang merasa belum lancar baca Al-Quran segera bikin program buat dirinya. Masa sih dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau maksimal 3 bulan juga belum lancar membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, dengan ilmu tajwid yang baik? Bisa.
Pertanyaannya adalah, maukah dia menantang dirinya, berkomitmen untuk memiliki perhatian terhadap Al-Quran yang merupakan sumber ilmu agama. Nanti bertahap. Kalau sudah lancar membaca Al-Quran, maka dia belajar ilmu agama, melengkapi apakah ilmu tafsir dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menganggukkan kepala, tanda beliau setuju. Benar yang dahulu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebagian orang disebabkan Al-Quran. Itu Ibnu Abza, berkulit hitam, mantan budak, dulu menggembala hewan ternak, tapi Allah muliakan. Saat ini meskipun bukan gubernur yang ditunjuk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia menjadi pengganti gubernur sementara ketika gubernurnya berhalangan. Apa yang menjadikannya mulia? Ilmu agama. Ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apakah sama antara hamba-hamba yang beriman dengan hamba-hamba yang tidak beriman? Sampaikan kepada umatmu, apakah sama antara hamba yang berilmu dengan hamba yang tidak berilmu? Dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, Qul, sampaikan wahai Muhammad, katakan, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti tidak sama. Pasti. Jangankan ilmu agama, ada orang pandai berniaga karena ilmu perniagaan yang dia miliki. Ada orang yang tidak paham. Kita kalau mau berkonsultasi tentang ilmu perniagaan, kepada siapa? Kepada yang berilmu tentang niaga atau yang tidak berilmu tentang niaga? Ini urusan dunia. Saya mau beli mobil listrik baru. Kira-kira saya berkonsultasinya kepada siapa? Yang mengerti tentang permobilan dan pelistrikan atau yang nggak ngerti? Ya pasti kepada yang ngerti. Saat ini kita berada di zaman banyak konsultan pendidikan, konsultan psikologi, konsultan manajemen, konsultan ekonomi, konsultan. Itu mereka orang-orang yang berilmu tentang bidang yang mereka kuasai atau tidak? Iya. Sama nggak dengan orang-orang yang tidak menguasai bidang ilmu tersebut? Tidak sama. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir. Nabi SAW diminta untuk menyampaikan, sampaikan kepada umat manusia, apakah sama antara orang yang berilmu agama dengan yang tidak berilmu agama? Tidak sama. Apa bedanya? Orang yang berilmu agama suatu saat nanti akan disadari dia adalah orang yang mulia, sementara yang tidak berilmu agama tentu berbeda. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usianya masih sangat belia. Bahkan sebagian menyebutkan usianya itu masih di bawah 14 tahun. Ada lagi yang menyebutkan usianya baru 15 tahun. Masih usia belasan tahun. Mungkin kalau sekarang ini usia SMP. Ibnu Abbas di usia belasan tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka beliau mendatangi teman sebayanya dari kalangan kaum Ansar. Kalau Abdullah bin Abbas berasal dari kota Mekah, digolongkan sebagai kaum Muhajirin karena memang aslinya dari Mekah. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Abdullah bin Abbas bersama ayahnya Al-Abbas paman Nabi SAW hijrahlah dari Mekah ke Madinah.
Rasulullah SAW wafat. Usia Ibnu Abbas masih kecil. Maka beliau datang kepada sebaya beliau dari kalangan kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah. Yuk, kita belajar mendulang ilmu dari para sahabat ini. Ibnu Abbas sudah menyadari ini Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka mestinya kita ini mendulang ilmu dari murid-murid beliau. Merasa Ibnu Abbas itu dirinya masih junior, maka beliau mengajak sahabat ini, Al-Ansar ini, yuk kita belajar dari sahabat-sahabat yang sudah senior ini. Mereka juga suatu saat nanti berarti akan meninggal dunia. Kalau kita nggak belajar, kita nggak dapat kesempatan memiliki ilmu. Ternyata jawaban teman Ansarnya itu, dan subhanallah sampai sekarang tidak diketahui siapa namanya. Artinya disembunyikan oleh Abdullah ibnu Abbas siapa sahabat yang ketika diajak kebaikan ternyata tidak mau itu. Kata sahabat Ansar itu, Ibnu Abbas, buat apa kita ini belajar? Kalaupun kita sampai berilmu, tidak akan ada orang yang tanya kepada kita. Pasti mereka tanyanya itu kepada sahabat-sahabat yang senior. Melihat bahwa antusias sahabat Ansari ini tidak sefrekuensi dengan beliau, maka beliau, ya sudahlah, gak apa-apa, saya akan tetap belajar. Belajar terus. Tidak lama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tadi masa kekhilafannya berapa lama? 2 tahun 3 bulan kurang lebih. Kemudian beliau meninggal dunia, digantikan oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas sering dibawa oleh Umar sebagai penasihat beliau. Dibawa ke majlis-majlis khusus bersama sahabat-sahabat senior yang sering diajak oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan Dewan Syura. Jadi Umar kalau ingin membicarakan sesuatu, beliau panggil beberapa orang yang beliau anggap paling senior, keimanan dan lain sebagainya. Umar ternyata bukan bawa anaknya sendiri, bawa si kecil Abdullah ibn Abbas. Maka sahabat senior yang lain itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, kami juga punya anak-anak seusia ini, Ibnu Abbas ini kita punya. Pertanyaan kami adalah, kenapa kau sering bawa Ibnu Abbas ini ke majelis kita? Ini anak kecil ini. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Kata Umar, demi Allah, aku tidak mengetahui ada yang lebih berilmu tentang tafsir ayat Al-Quran melebihi anak kecil ini. Kemudian Umar menguji siapa di antara yang hadir. Kata beliau, tahu hikmah besar di balik diturunkannya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. 3 ayat saja. Siapa yang tahu apa hikmah utama di balik diturunkannya surat An-Nasr itu? Ada satu orang berkata, saya. Akan datang kemenangan bagi Rasul dan para sahabatnya. Saya. Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, akan menjadi anugerah besar bagi Nabi dan para sahabatnya. Sudah nggak ada jawaban lagi. Umar bertanya kepada Ibnu Abbas yang kecil tadi, masih belasan tahun. Wahai Ibnu Abbas, apa yang kau ketahui tentang hikmah utama di balik diturunkannya surat An-Nasr? Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, yang aku tahu, sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tahu, bahwa hikmah utama diturunkannya surat An-Nasr adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, demi Allah, aku pun tidak mengetahui kecuali itu. Maka sejak saat itu, sahabat-sahabat senior yang biasa menjadi dewan syuranya Umar bin Khattab berlapang dada, mengakui dan berkenan
kalau Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas, si pemuda berilmu tadi, ke setiap majlis-majlis yang dipandang oleh Umar, Umar perlu masukan-masukan ilmu darinya. Allahu Akbar. Siapa yang memuliakan Ibnu Abbas seperti itu? Allah. Apa sebabnya? Ilmu. Apa sebabnya? Ilmu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba dengan jalan ilmu agama, maka kemuliaan itu adalah kemuliaan yang bersifat permanen selama hamba tersebut memenuhi kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Dia berilmu agama dan dia membingkai, membangun imannya di atas ilmunya. Membangun imannya di atas ilmunya. Dan itu memang butuh perjuangan, itu butuh effort. Karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu sempat bercerita. Kata beliau, aku masih ingat betul bagaimana dahulu aku mengejar hadis demi hadis dari para sahabat yang telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar Nabi pernah bersabda demikian. Siapa saksinya? Sahabat fulan. Didatangi oleh Ibnu Abbas. Benarkah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian? Iya benar. Dicatat, dihafalkan, difahami, diamalkan. Terus begitu. Ribuan hadis. Kata Ibnu Abbas, beliau sedang bercerita, aku ingat betul tatkala aku datang ke rumah seorang sahabat, aku mendapatkan informasi sahabat itu satu-satunya sahabat yang tersisa di kota Madinah, karena sahabat yang lain ya diutus oleh Umar untuk menjadi gubernur di sana, untuk menjadi perwakilan mengajarkan ilmu agama di sana, di wilayah-wilayah yang semakin meluas. Semakin meluas wilayah Islam, maka Umar mengutus para sahabat tersebar. Maka kata Ibnu Abbas, aku mendapatkan informasi satu-satunya sahabat yang tersisa di kota Madinah menjadi saksi sebuah hadis. Aku ingin betul-betul bertanya, validasi dari sahabat itu, benarkah beliau telah mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW yang beliau inginkan? Aku tunggu, aku datangi rumahnya. Ketika itu ternyata waktu tidur siang. Allahu a'lam, mungkin sebelum zuhur atau juga mungkin di waktu-waktu seperti ini. Ketika beliau ingin ketuk pintu, ini siang, waktu istirahat. Aku tidak mau mengganggu kenyamanan tidur sumber ilmuku sebentar lagi ini. Dia yang akan menjadi sumber ilmuku, aku tidak mau ganggu. Maka aku tunggu saja, karena beliau pasti akan keluar untuk sholat. Ditunggu. Aku menunggu di rumahnya, di depan pintu rumahnya. Aku masih ingat bagaimana angin panas, musim panas menerpa wajahku dengan pasir yang ia bawa. Bayangkan tuh. Nah, ini masjid Masya Allah ber-AC. Adem kita di sini. Keluar sedikit, panas. Bayangkan di sana. Ini berapa derajat Celcius ini? Di luar berapa ini? 35 ada. 35 kurang lebih? 35. Di sana itu kayak gini nih, musim panas ini. Agustus terakhir lah. Kemarin puncaknya Juli, musim haji. Bisa sampai 38, bisa sampai 39, bahkan kemarin sampai 44. Panas. Dengan terpaan angin yang membawa pasir. Aku masih ingat ketika aku menunggu dan tertidur, wajahku diterpa dengan angin yang membawa pasir, cuaca panas. Tapi aku bersabar. Aku ingin betul-betul validasi sebuah hadis yang kabarnya sahabat ini, si pemilik rumah ini, dialah satu-satunya yang tersisa di kota Madinah meriwayatkan hadis itu. Benar saja, kemudian menjelang waktu salat, sahabat itu keluar dari rumahnya, kaget lihat Abdullah bin Abbas. Maka sahabat itu bertanya, ya bna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra pamannya Rasul,
Halla amarta ahadan hatta atika bihajatik. Kenapa tidak kau suruh saja seseorang mengabarkan kepadaku, aku yang akan datang dengan hajat keperluanmu. Jangan kau yang datang ke sini, tidur di depan rumahku, terkena terpaan angin di musim panas. Jangan, kau adalah kerabat Nabi. Apa jawaban Ibnu Abbas? Umirna, kita diperintahkan, kita dituntun, kita diberikan keteladanan untuk memuliakan ilmu dengan memuliakan sumbernya, yaitu gurunya. Kita alhamdulillah sekarang ustadznya yang datang. Ya atau tidak? Ustadznya datang. Jamaahnya nunggu, adem. Tapi di majelis ilmu tidur. Ini kita. Lihat effort yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Makanya beberapa riwayat menyebutkan sahabat Ansar tadi yang diajak sama Ibnu Abbas tadi, sahabat Ansar tadi, beliau berkata, Ibnu Abbas adalah pemuda yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku menyesali kenapa aku dahulu tidak menyambut ajakannya. Sekarang dia menjadi referensi utama, terutama tentang ilmu tafsir Al-Quran. Sementara aku menjadi seperti ini saja. Allahu Akbar. Jadi bukan karena Ibnu Abbas itu sepupu kecilnya Nabi sehingga dia dimuliakan, bukan karena dia kerabat Nabi sehingga dia dimuliakan, karena dia berilmu agama plus dia juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu agama itulah yang memuliakan. Tidak sama antara seorang ahli ilmu dengan yang tidak berilmu, tidak sama. Dan hadirin sekalian, satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi agar beliau ketika berdoa minta tambahan adalah tambahan ilmu, bukan yang lain. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, ucapkan dalam doamu. Apa yang diucapkan dalam doa? Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilma, ilmu, tambahan. Minta ditambahkan ilmu, minta ditambahkan ilmu. Siapa yang perintahkan? Allah. Kepada siapa perintah itu Allah tujukan? Kepada Nabi SAW. Hanya berhenti pada Nabi? Tidak. Berlaku untuk kita semua sebagai umatnya. Allahu Akbar. Doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Makanya doa yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW setelah usai dari salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga hajat primer seorang hamba di kehidupan dunia: ilmu, rizki, dan amal. Itulah aktivitas keseharian seorang hamba. Tapi dari tiga hajat tersebut, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima, ternyata di urutan pertamanya Nabi sebutkan adalah ilmu. Para ulama menjelaskan, kok bisa yang diminta duluan ilmu, bukan rizki dulu, bukan amal dulu, tapi ilmu dulu. Kata para ulama, karena tidaklah seseorang mendapatkan rizki yang baik, yang halal, yang berkah, tidaklah rizki yang baik, halal, berkah diraih oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu agama. Kok bisa Ustaz? Iya. Bagaimana seseorang mengklaim bahwa harta yang didapatkannya itu halal, baik, thayyib, berkah, kalau dia tidak mengerti halal dan haram? Ini boleh nggak dalam agama? Ini terlarang nggak dalam agama? Seperti ini riba atau bukan? Seperti transaksi yang boleh atau tidak? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tidak berilmu agama jangan masuk ke pasar. Dia akan bertransaksi riba, dia akan membuat kerusakan. Dengan ketidakilmuannya dia masuk ke dalam dunia transaksi. Subhanallah. Ilmu. Maka seseorang, kita nih kepala keluarga nih, para ayah, para suami,
kita memberikan nafkah. Cluenya adalah nafkahnya yang halal, yang thayyib, yang baik. Tapi bagaimana kita mau dapat yang halal, yang thayyib kalau kita sendiri nggak punya filter? Bagaimana membedakan antara yang halal dengan yang haram, yang thayyib dengan yang khabith, yang boleh dengan yang tidak? Bagaimana kita membedakannya kalau kita tidak berilmu agama? Makanya ilmu agama lebih prinsipil sebelum kita bicara tentang rizki yang thayyib. Amal. Bagaimana kita hanya sekedar berharap amal saya diterima, tapi saya nggak punya ilmu. Bagaimana agar amal saya dilakukan dengan panduan yang benar sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya nggak tahu bagaimana mengikhlaskan niat. Saya tidak tahu bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya mengqadha, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya haji, bagaimana caranya umrah, bagaimana. Amal semuanya amal. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa amal kita memenuhi kriteria untuk diterima kalau kita tidak berilmu agama? Ayo, semakin sadar, oh ternyata berilmu agama itu bukan sekedar jalan untuk mulia, tapi juga hajat yang paling fundamental di kehidupan kita. Ini sudah paten ini. Rasulullah SAW ajarkan kita doa tiap hari, tiap habis subuh sebelum beraktivitas. Allahumma inni as'aluka apa dulu? Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ilmu. Kenapa? Karena memang orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Seorang yang berilmu, biar kata dia miskin harta, biar kata dia bukan rupawan, cantik, ganteng, dia enggak, biasa aja. Kalau berpakaian, pakaiannya juga biasa-biasa saja, bukan pakaian yang branded, biasa aja. Tapi dia tidak pernah berkecil hati sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dadanya. Dia dibuat oleh Allah kaya dan mendapatkan semua kebaikan melalui ilmu agama. Yang terakhir, sebetulnya pembahasan ini luas, panjang, lebar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini juga saya cukup yakin jamaah sekalian sering dengar, mungkin juga sering diingatkan imam dalam khatib dalam khutbahnya, mungkin ustadz-ustadz yang tadi dibacakan ya, jadwal-jadwal kajian rutin, masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya dengan itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Saya ulangi, barang siapa menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya dengan langkah-langkah tersebut untuk bisa masuk surga. Mudah masuk surga. Pertanyaan, ibadah kan banyak, ada sholat, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, bersedekah, ini itu, ibadah banyak. Tapi mengapa hanya belajar ilmu agama yang Nabi sebutkan akan memudahkan jalan seorang hamba menuju surga? Bukan hanya masuk surga ini, mudah jalannya menuju surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah masuk surga. Bukan cuma surga, tapi mudah masuknya. Ibaratnya kalau dari sini antum mau kemana mau? Sebut saja mau ke Bogor, ada 10 rute. Kira-kira kita itu akan memilih rute yang mana? Yang paling mudah, yang paling nyaman, kan begitu? Yang paling jarak tempuhnya pendek, yang paling landai, jalannya bagus. Kalau perlu jalannya seperti tol tapi gratis.
Kan begitu, itu fitrah. Maka mau masuk surga, jalannya mudah. Ternyata Nabi SAW sebutkan caranya adalah dengan menempuh jalan menghadiri majelis ilmu. Sependek yang saya ketahui, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak ada hadis lain Nabi sabdakan tentang ibadah selain belajar ilmu agama dengan balasan mudah masuk surga, kecuali ilmu agama saja, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena memang ketika seseorang itu ingin beribadah apapun bentuknya, dia harus berbekal ilmu agama. Bekalnya yang utama adalah ilmu agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mulialah dengan ilmu agama. Muliakan diri kita, muliakan anak cucu tercinta kita dengan ilmu agama. Muliakan diri kita, muliakan keluarga tercinta kita dengan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ucapan, keyakinan dan perbuatan kita berdasar di atas landasan ilmu agama, sehingga menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Agak sedikit diangkat suaranya. Apanya? Masya Allah. Baik. Untuk belajar ilmu agama, mana yang lebih afdal, yang lebih baik? Yang jauh, pegel, pahalanya banyak, atau yang dekat? Mana? Jawabannya harus dengan ilmu. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi skala prioritas dirinya sebagai penuntut ilmu. Apakah dia pemula? Ataukah dia itu penuntut ilmu lanjutan? Maka hajatnya kepada ilmu dilihat. Seandainya hajat ilmunya, dia ini pemula misalnya, dia lihat hajat ilmunya. Yang majelis ilmunya dekat, ternyata untuk yang lanjutan, kajian tentang ilmu waris. Waduh, saya belum sampai di sini nih. Sementara yang jauh tentang al-usul ats-tsalatsah misalnya, pondasi pokok beragama sesuai dengan dalilnya misalnya. Berdasarkan sudut pandang ini, berarti kita yang datangi yang dekat apa yang jauh? Yang jauh. Dilihat dari sudut pandang yang lain, saya punya kewajiban yang lain juga. Apa itu? Antar ibu saya kontrol dokter nanti sore. Waktu kajiannya dua-duanya siang, ada dekat, ada jauh. Skala prioritas sama-sama. Hajat saya butuh di sini tauhid diajarkan, yang jauh juga tauhid diajarkan. Tapi kalau saya tempuh yang jauh, saya berkemungkinan terjebak dalam macet, tertinggal waktu kontrol ibu saya ke dokter. Berarti saya pilih yang dekat apa yang jauh? Yang dekat. Jadi dilihat dari beberapa sisi. Kemudian bisa saja dilihat dari sisi yang lain. Ini yang dekat, yang jauh sama. Skala prioritas saya sebagai penuntut ilmu, baik baru atau lanjutan gitu ya, pemula atau lanjutan, sama nih, disiplin ilmunya sama, skala prioritas ilmunya sama.
Tapi ternyata ketika saya akan melangkahkan kaki berkendaraan misalnya, yang jauh, ternyata saya ada keinginan supaya dikatakan seorang talibul ilmi yang tangguh. Ada bisikan ria di sini. Sementara kalau yang dekat saja, insya Allah saya bisa lebih menjaga keikhlasan hati. Saya pilih yang jauh atau yang dekat? Dan seterusnya. Maka dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang paling afdal adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan. Apakah keburukan niat yang tidak ikhlas, ataukah keburukan kita jadi melalaikan kewajiban kita, skala prioritas kita, dan hal-hal yang lainnya. Maka kalau pertanyaannya lebih spesifik, perbedaan antara yang jauh dengan yang dekat, lebih spesifik perbedaannya, mungkin bisa lebih dijawab. Tetapi kalau hanya bersifat umum saja, demikianlah perincian yang bisa disampaikan. Begitu akhi. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Oh, tanya lagi? Ya boleh. Satu lagi, mewakili yang lain atau enggak? Silakan. Iya. Kalau di rumah kita belum satu frekuensi dengan keluarga, istri kita, anak kita, masih belum bersemangat belajar ilmu agama yang dituntunkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus saya lakukan? Tentukan skala prioritas. Bicara tentang tontonan atau semisalnya itu sudah bicara hukum halal haram. Kalau seseorang belum siap untuk disampaikan kepadanya ini halal, ini haram, maka mulailah dengan yang lebih prinsip daripada itu tentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengenal tentang Allah, tentang agungnya agama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mendengar al-halal dan al-haram. Dari mana hal itu? Dahulu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lau nazala awwalu ma nazala minal Qur'ani la taznu laqalu la nad'u zina abada. Walau nazala awwalu ma nazala minal Qur'ani la tashrabul khamra laqalu la nad'u al-khamra abada." Kata beliau radhiyallahu anha, seandainya yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah jangan berzina, maka niscaya orang-orang akan berkata, apa ini? Belum-belum kok jangan berzina. Kita tidak akan tinggalkan zina. Kalau yang pertama kali turun jangan minum khamr, mereka akan berkata, apa ini? Saya tidak akan tinggalkan khamr. Makanya subhanallah, 13 tahun 12 bulan kali 13. Ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran adalah ayat-ayat tentang tauhid. Pondasinya dulu dibangun. Kewajiban sholat itu tahun berapa? Kewajiban siam Ramadan tahun berapa? Kewajiban haji tahun berapa? Semuanya rata-rata di periode Madinah setelah berlalunya 13 tahun ini. Salat tahun 10 kenabian setelah Al-Isra wal Mi'raj. Puasa tahun 2 Hijriyah, berarti sudah 15 tahun jalan. 15 tahun baru ada kewajiban siam Ramadan. Kenapa? Karena pondasinya dulu diperkuat. Salah satu di antara kendala kenapa kita itu baru-baru ngaji kemudian bicara tentang tontonan ini haram, dengarkan itu haram, ini itu halal haram, halal haram, telinga orang pecah. Kamu ngaji di mana? Ekstrim banget. Mana majelis ilmu yang kamu ikuti? Kok sangar banget? Ternyata yang keliru bukan semangatnya, yang keliru bukan esensinya, substansi yang disampaikannya mungkin tidak keliru, benar. Yang keliru mungkin adalah tahapannya.
Ada tahapan. Makanya di dalam dakwah ada ilmu yang berkaitan dengan hikmah di dalam berdakwah. Hikmah di dalam berdakwah. Ya, ini contohnya banyak. Namun apa yang disampaikan tadi insya Allah cukup menggambarkan bahwa kalau kita belum satu frekuensi dengan anggota keluarga tercinta untuk sama-sama satu visi, satu misi, satu persepsi tentang konsep hidup, mau bicara tentang tontonan, mau bicara tentang ini, itu, sekolah anak bagaimana dan lain sebagainya, awali dengan tauhid. Mulai dari sesuatu yang mudah-mudah. Kita alhamdulillah misalnya udah ngaji. Jadikan anggota keluarga kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, menjunjung tinggi, hormat semua ketetapan hukum Allah. Ketika disampaikan ini kewajiban, sami'na wa ata'na. Ini larangan, sami'na wa ata'na, aku jauhi. Bentuk itu dulu. Sebelum pada akhirnya kita akan katakan ini halal, ini haram dan semisalnya. Demikian akhi, wallahu taala alam. Ada yang lain terakhir? Oh, ada Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ketika kita mencari kemuliaan dengan ilmu agama, itu bukan berarti kita ingin dimuliakan, artinya dipuji, disanjung dan seterusnya. Bukan. Tanpa kita mencari sekalipun, tanpa kita dapat pujian dari orang, tapi kemudian kita fokus, ikhlas, belajar ilmu agama secara otomatis. Nggak usah cari. Karena setiap bentuk kebaikan itu hanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Setiap kebaikan, apapun bentuknya, berbakti pada orang tua, sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir dan seterusnya termasuk belajar ilmu agama, semua amal salih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, kesesuaian tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi tidak harus kemudian saya mau belajar supaya nanti orang pilih saya jadi ketua ini. Oh, itu namanya nggak ikhlas. Saya supaya dilihat rajin belajar ilmu agama, selalu hadir di majelis ilmu, nanti saya dipilih sebagai ketua DKM, ketua panitia pengajian, ketua panitia Idul Kurban. Itu berarti niatnya udah bergeser. Tidak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bawaan manusia, ya harus diperangi, harus disisihkan. Abal ilmu illa an yakuna lillah. Ilmu akan menolak, keberkahannya akan hilang kecuali apabila ia dipelajari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau pada akhirnya kita dimuliakan bukan karena kita ingin cari kemuliaan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikannya. Sementara kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkannya. Mulialah dengan ilmu agama tanpa harus terperangkap di dalam niat yang menyimpang seperti ria, ujub, takjub diri atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Oh, masih ada satu lagi, silakan. Kalau apa Pak? Kita menghadapi iblis, bisikan iblis. Kadang-kadang iblis bisik itu kamu hebat,
untuk itu sebagai sementara kan begini. Kiat-kiat gimana mengatasi bisikan itu? Iya. Bagaimana kita biar bisa ikhlas, bisa mencampakkan bisikan iblis, syaitan, ya, yang menggelincirkan kita di dalam niat, yang menggelincirkan kita di dalam kejernihan hati dan lain sebagainya. Yang pertama adalah beristi'adzah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ingatlah bahwa iblis itu musuh kita. Maka jangan jadikan dia teman pembisik kita. Agar kita bisa ikhlas, jangan jadikan iblis sebagai teman kita yang kita dengarkan bisikan-bisikannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang-kadang Pak, yang membisik bukan cuma iblis Pak, manusia juga. Setan dia, tapi bentuknya manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik dengan bisikan negatif itu bukan cuma jin, tapi juga manusia. Kemudian untuk bisa lebih ikhlas insyaallah ta'ala adalah lakukan muhasabah dan juga muraqabah. Apa itu muhasabah? Berhitung diri. Maksudnya bagaimana? Kalau kita itu merasa bahwa amal ibadah kita itu sedikit, dan dari yang sedikit itu juga belum ada yang dijamin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kita ingin mengotori niat ibadah kita karena bisikan ingin dipuji, disanjung dan lain sebagainya. Yang ikhlas saja belum tentu diterima. Yang kita klaim, nih saya udah ikhlas nih, tapi kan kita nggak ada data real diterima atau tidak, kita nggak tahu. Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah bahwa amal kita semoga diterima, ada harapan, iya, tapi memastikan nggak bisa. Nah, yang kita sudah klaim bahwa ini ikhlas saja kita nggak punya kepastian diterima, apalagi yang kita ingin sanjungan orang di dalam ibadah kita. Ini pasti akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Kemudian muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu ada di dalam kalbu kita, dari balik dada kita, di dalam kalbu, nggak ada yang tahu. Ibaratnya istri kita yang tidur bersama kita di satu ranjang saja nggak tahu kalau kita itu mungkin tidak ikhlas dalam niat ibadah, nggak tahu dia. Betul-betul yang tahu adalah diri kita sendiri. Maka kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muraqabah. Ini bisa menepis insyaallah taala bisikan riya. Yang terakhir adalah membaca doa. Baca doa. Ya, setiap kali kita terjangkit waswasah, digoda oleh syaitan dalam hal keikhlasan, berdoa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya kurang lebih, ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau menyekutukanmu dengan syirik sementara aku menyadarinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari terjatuh ke dalamnya sementara aku menyadarinya. Yang aku sadari, yang aku tidak sadari, aku minta kepadamu perlindungan ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu.
Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan semua yang kita kaji bersama ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita di kemudian waktu. Wallahu waliyyu taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.